Kita semua tahu bagaimana Amerika Serikat begitu frustasinya di era kepemimpinan Presiden Jokowi. Banyak perusahaan-perusahaan tambang milik Amerika Serikat diakuisisi oleh Presiden Jokowi. Di antaranya ada Freeport, Blok Rokan, serta Newmont Nusa Tenggara. Amerika merasa Presiden Jokowi adalah sebuah aral bagi bisnis serta perekonomian mereka. Bahkan beberapa waktu yang lalu, Luhut Binsar Panjaitan sempat titip pesan ke utusan khusus Amerika Serikat, yaitu John Kerry, pada ajang The Polling Power of ASEAN dalam rangkaian World Economic Forum 2023 di Davos, Swiss. Amerika jangan pernah mengganggu Indonesia. Sepertinya sinyal ini begitu kuat dan sudah bisa diprediksi di pemerintahan Presiden Jokowi bahwa Amerika salah satu negara yang selalu ikut campur dalam urusan dalam negeri, baik itu politik, ekonomi, maupun pertahanan. This morning we had a breakfast also with our the American counterpart. I would like to see the pilot project immediately. I don't want just to, because sometimes I experience now too much discussion sometimes. So I told my counterpart from US to John Kerry, I said, why don't we do like this? We propose, but anything you advise to us, we very welcome. But one thing, don't disturb our economic growth. Kita semua tahu bahwa lengsernya Presiden Soekarno di 1967 pun tidak lepas dari keterlibatan Amerika Serikat. Sebelum 1965, usaha Amerika untuk menguasai Freeport mendapatkan penolakan dari Presiden Soekarno. Ganjil Soekarno! Hancurlah Orde Lama! Hancurlah Orde Lama! Dan disinilah permainan dari intelijen CIA pun dimainkan hingga Soekarno berhasil digulingkan. Saya yakin ada sejarah yang ditutup-tutupi oleh Orde Baru dalam penggulingan Presiden Soekarno. Singkat cerita, Presiden Soekarno pun ambruk dan Soeharto diangkat sebagai Presiden RI kedua. Tapi yang aneh di sini, setelah Soeharto pada 12 Maret 1967 diangkat sebagai pejabat Presiden Indonesia, 3 minggu kemudian Freeport pun jatuh ke tangan Amerika Serikat. Kontrak karya PT Freeport telah dihadiahkan kepada Amerika, yaitu selama 30 tahun dan ditandatangani pada 7 April 1967. Jadi di sini ada benang merah yang begitu sangat jelas antara Soeharto dan Amerika Serikat. Dan sejak itulah Amerika terus mengincar hal-hal strategis dan secara kontinu dan terus mengeruk keuntungan sebesar-besarnya. Hal ini terjadi dan berlangsung selama terus-menerus, bahkan hingga Presiden SBY berkuasa. Tapi di zaman Presiden Jokowi, Indonesia mulai menunjukkan taringnya, yaitu dengan mengakuisisi semua perusahaan-perusahaan tambang milik Amerika. Freeport, Blok Rokan, dan Newmont Nusa Tenggara yang sebelumnya menjadi lahan kerokan Amerika dan berbagai negara sekutunya kini telah direbut Presiden Jokowi. Bayangkan saja, dari zaman pemimpin terkorup di dunia yaitu Soeharto sampai di era Presiden SBY, kepemilikan perusahaan tambang-tambang tersebut mayoritas dimiliki oleh asing dan Indonesia tidak dapat keuntungan apa-apa. Negosiasi terus, minta 51%, jangan mundur. Mau minta 51 saja kok takut, ragu-ragu. Apa sih? Jangan mundur, terus. Saya yakin setelah direbutnya tambang-tambang besar tersebut oleh Presiden Jokowi, Amerika pasti dongkol, geram, gregetan terhadap Presiden Jokowi. Tapi Amerika tidak berhenti sampai di sini. Amerika akan terus balas dendam akan hal ini. Setiap kali ada pemilu, Amerika pun selalu memantau. Dana mereka sangat begitu besar untuk memenangkan orang yang gampang mereka setir. Pemilu 2019 yang lalu, boleh dibilang Amerika telah gagal membuat chaos negeri ini. Dan saya sangat begitu yakin bahwa kekisruhan demi kekisruhan yang terjadi selama Indonesia dipimpin oleh Presiden Jokowi, di balik semua itu ada Amerika yang terus berupaya menggoyang pemerintahan Presiden Jokowi. Kadang-kadang kita terbayang-bayang oleh ketakutan kita sendiri. Dulu waktu kita mau ambil Freeport kembali,
Informasi yang saya terima memang semuanya menakutkan semuanya. Nanti Papua akan goncang, Papua akan lepas, Amerika akan marah. Sampai 3 tahun kita kerja ini, dan menterinya maju mundur, maju saya gitu kan. Ya memang ngeri, karena ini sudah 41 tahun Freeport itu. Ternyata ya nggak ada apa-apanya. Kita semua tahu, Amerika lagi cari boneka di Indonesia untuk tahun 2024. Saat ini, Amerika sedang mengalami kondisi ekonomi yang terpuruk dengan resesi yang begitu sangat tinggi. Amerika Serikat akan terus berupaya bagaimana caranya agar Indonesia bisa diatur-atur kembali, seperti ketika Indonesia dipimpin oleh presiden-presiden sebelum Presiden Jokowi. Indonesia selalu dianggap sumber duit bagi negeri Paman Sam tersebut, dan kesempatan itu akan kembali Amerika dapatkan, yaitu pada Pilpres 2024 mendatang. Salah satu organ yang paling dekat dengan Amerika saat ini sepertinya Anies Baswedan. Dan baru-baru ini, Dubes Amerika Serikat Sung Yong Kim mengunjungi DPP PKS pada 15 Februari 2023. Selain bertemu dengan PKS, Dubes Amerika Serikat juga bertemu dengan Anies Baswedan. Sepertinya ada ikatan batin antara Anies Baswedan dengan pemerintahan Amerika Serikat. Mengingat Anies Baswedan cukup lama kuliah dan berkarir di Amerika Serikat. Umum diketahui jika Anies sejauh ini dekat dengan Amerika. Selain latar pendidikan, juga pergaulan global Anies dan Amerika bisa saja bertumpu pada Anies Baswedan untuk kepentingan negaranya. Dan hal ini tak akan disia-siakan oleh Amerika. Yang jelas di sini, Amerika telah memberikan dukungan pada Anies Baswedan pada Pilpres 2024 mendatang, yaitu melalui pertemuannya dengan PKS. Capres dan partainya pun sudah dilobi. Tentu pasti sudah ada mufakat bersama. Amerika Serikat akan siap membantu, dan tentunya ada syarat yang harus dipenuhi. Selama 10 tahun ini, Amerika sangat begitu geram. Presiden Jokowi sama sekali tidak bisa disetir oleh negara adidaya tersebut. Semua kebijakan-kebijakan Presiden Jokowi malah terkesan menutup keran-keran ekonomi buat Amerika, yaitu dalam mengambil serta mengeruk sumber daya alam dan manusia Indonesia. Kita ini sudah 77 tahun merdeka, selalu bahan mentah yang kita ekspor. Sehingga nilai tambah itu ada di negara lain. Pembukaan lapangan kerja juga adanya di negara lain. Karena mereka yang mengindustrikan. Kita digugat negara EU, Uni Eropa ke WTO. Sampai sekarang belum selesai. Ya kalau kita digugat, kemudian kita takut dan tidak berani terus maju, ya akan terus-menerus seperti yang dulu-dulu, mentah terus yang kita ekspor. Gugat ya gugat, kita hadapi. Siapapun nanti pemimpin, presiden negara ini, konsistensi itu harus kita jaga dan terus kita ingatkan. Jangan kembali lagi ke ekspor mentah lagi. Hati-hati, kita semuanya harus mengingatkan. Dan pada Pilpres 2024 ke depan, saat itulah Amerika Serikat akan membalas dendam. Dan kita sebagai warga pribumi dituntut untuk melindungi negeri kita tercinta ini. Jangan sampai apa yang sudah diperjuangkan oleh Presiden Jokowi akan menjadi sia-sia jika Anies Baswedan menjadi pemimpin. Kedekatan mereka dengan Amerika sudah terlalu nyata dan sudah terlalu jelas. Bagaimana menurut Anda?